Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan judul anti-kolesterol. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Di sini ada Emilia Putri, Arda Napoleon, Restu Aryatama, Vivi Wulandari Oktaviani, dan saya sendiri Brenda. Tujuan mahasiswa mampu memahami efektivitas dan melakukan uji anti-kolesterol. Dasar, kolesterol adalah lemak yang sebagian besar dibentuk oleh tubuh sendiri, terutama dalam hati. Kolesterol juga mempunyai beberapa fungsi untuk tubuh, diantaranya adalah untuk membentuk hormon seperti hormon estrogen dan progesteron, serta sebagai pembentuk asam ampedu dan garam ampedu. Walaupun kolesterol ini penting untuk pembentukan hormon dan garam ampedu, namun jika kadarnya berlebihan dalam tubuh dapat menimbulkan penyakit-penyakit kardiovaskuler dan penyakit pembentuk metabolik lainnya. Murai 2009. Cara kerja: siapkan 9 ekor hewan uji, ditimbang, lalu dibagi kelompok menjadi 3, yaitu kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol positif, dan kelompok percobaan. Kelompok kontrol negatif dilakukan penambahan aqueous sebanyak 0,5 ml, lalu ukur kadar kolesterol. Kelompok kontrol positif dilakukan penambahan kuning telur puyuh 0,5 ml, lalu ukur kadar kolesterol. Dan kelompok percobaan dilakukan penambahan kuning telur puyuh 0,5, lalu ukur kadar kolesterol. Hasil pengamatan: A. Berat badan, dosis simvastatin, dan volume pemberian. Nah, pada kelompok kontrol negatif, pada percobaan mencit yang pertama, berat badan pada mencit 12 gram dan dosisnya 0,5 ml dan volume maksimal 0,3 ml. Dan yang kedua, untuk berat badan 15 gram, dosis 0,5 gram, dan volume plasma maksimal 0,375 ml. Dan untuk kontrol positif, pada percobaan mencit yang pertama, berat badan 10 gram, dosis 0,5 ml, volume maksimal 0,25 ml. Dan untuk yang kedua, berat badan 11 gram dan dosis 0,5 ml, volume plasma maksimal 0,275 ml. Dan untuk kelompok percobaan, pada percobaan mencit yang pertama, beratnya 12 gram, dosis 0,5 gram, volume maksimal 0,3 ml. Yang kedua, berat badan 14 gram dan dosisnya 0,5 gram dan volume maksimalnya 0,35 ml. B. Volume yang diberikan dari larutan percobaan dan kadar kolesterol atau konsentrasi larutan induk 0,78 mg atau 0,5 ml. Nah, pada kelompok kontrol negatif, pada percobaan mencit yang pertama, volume plasma menghasilkan 0,3 ml dan untuk kadar kolesterolnya menghasilkan 151 mg. Dan yang kedua,
untuk volume plasmanya menghasilkan 0,375 mili dan untuk kadar kolesterolnya kurang lebih 80 mg atau low, yang bisa disebut kadar kolesterolnya terlalu rendah. Nah, dan untuk kontrol positif, pada percobaan mencit yang pertama, volume plasma menghasilkan 0,25 mili dan untuk kadar kolesterolnya kurang lebih 80 mg atau low. Yang kedua, volume plasmanya menghasilkan 0,275 mili dan untuk kadar kolesterol menghasilkan 125 mg. Dan untuk kelompok percobaan pada mencit pertama, kadar kolesterolnya menghasilkan 105 mg dan untuk yang kedua kadar kolesterolnya menghasilkan 145 mg. Pembahasan pada kontrol negatif, mencit pertama memiliki bioavailabilitas 12 gram, dosis yang diberikan 0,5 gram, dan volume pemberian maksimal 0,3 mm. Didapat dari hasil kadar kolesterol 151 mg, sedangkan pada mencit kedua memiliki bioavailabilitas 15 gram, dosis yang diberikan 0,5 gram, dan volume pemberian maksimal 0,375 mili. Didapat hasil kadar kurang lebih 80 mg atau low, atau disebut dengan kadar kolesterol terlalu rendah. Karena hal ini mungkin saja menandakan bahwa pengukuran tersebut tidak akurat. Pada kontrol negatif mencit 2 memiliki berat badan 10 mg, dosis yang diberikan 0,5 mili dan volume pemberian maksimal 0,25 mili. Didapatkan hasil kadar kolesterol kurang dari 80 mg per desiliter. Pada perlakuan percobaan mencit 1 memiliki berat 12 gram, dosis yang diberikan 0,5 gram dan volume pemberian maksimal 0,3 mili. Didapat hasil kadar kolesterol 105 mg per desiliter. Sedangkan pada mencit 2 memiliki berat 14 gram, dosis yang diberikan 0,5 gram dan volume pemberian maksimal 0,35 mili. Didapatkan hasil kadar. Catatan, kadar kolesterol total yang normal kurang dari 200 mg per desiliter, sedangkan kolesterol tinggi mencapai 240 mg per desiliter atau lebih. Dan dapat disimpulkan bahwa pada kontrol negatif mencit 1 didapatkan hasil kadar kolesterol 151 mg per desiliter, dan pada mencit 2 didapatkan hasil kadar kolesterol kurang dari 80 mg per desiliter. Pada kontrol positif, mencit 1 didapatkan hasil kadar kolesterol kurang lebih 80 mg per desiliter. Dan pada mencit 2 didapatkan hasil kadar kolesterol 150 mg per desiliter. Sedangkan pada perlakuan percobaan mencit 1 didapatkan hasil 105 mg per desiliter, dan pada mencit 2 didapatkan hasil kadar kolesterol 145 mg per desiliter.
Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang anti kolesterol. Saya mewakili teman-teman saya memohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dari materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.